mempertegas, memperjelas kepada kita bahwa para rasul itu tahu diri, posisi mereka, tugas mereka, tanggung jawab mereka. Mereka amat dan sangat tahu diri. Bukan sumber firman, bukan juga pemilik tunggal daripada firman. Tapi mereka hanya menjadi penulis firman yang sampai atau yang mereka terima. Yang pertama kita mau melihat dulu pengakuan Rasul Paulus. Yang saya katakan tadi 70% dia dipercaya oleh Tuhan menulis kitab perjanjian baru. 70%. Dia katakan langsung dari bibir dan mulutnya di dalam 2 Timotius. Ya, saudara. Rasul Paulus membuktikan, menyaksikan bahwa yang dia tulis itu adalah firman-Nya Tuhan, berasal dan bersumber dari Tuhan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bukan pula itu firman-Nya dia, bukan. Maka dia mengatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan diilhamkan. Artinya, kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, Galatia, Efesus, Korintus, Timotius, dan lain sebagainya, diilhami. Artinya berasal dan bersumber dari Tuhan. Karena firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus itu asal muasalnya sumbernya dari Tuhan. Maka dia berani mengatakan dengan tegas, jelas, dan lugas. Isi bermanfaat firman Tuhan itu. Karena sumbernya jelas dari Tuhan. Maka kegunaan firman Tuhan itu jelas pasti ada dikatakan oleh Paulus. Mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi ini maksudnya. Memperbaiki totalitas hidup. Dan mendidik orang supaya makin benar dalam semua. Paulus berani mengatakan itu karena dia tahu yang dia tulis itu adalah firman Tuhan alias bersumber dari Tuhan. Maka kalau orang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, pasti dia mendapatkan manfaat dari membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Jelas di sini. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang makin bertambah benar. Paulus sendiri menyadari secara pribadi. Dia pun bisa bertobat karena perjumpaannya dengan Tuhan kan. Dia juga bisa berubah semakin lebih hari, bertambah makin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Karena Paulus itu juga mendalami firman Tuhan loh Bapak Ibu. Artinya apa? Paulus mengalami bukti-bukti konkret bagaimana firman Tuhan itu mentransformasi totalitas hidupnya. Maka pengalaman hidupnya dia yang diungkap oleh Tuhan lewat firman Tuhan itu, dia ungkapkan, dia sampaikan. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya tuliskan ini, karena berasal dan bersumber dari Tuhan, pasti bisa bermanfaat buat kalian. Itu kan pesan penting yang sedang disampaikan oleh Paulus. Yang kedua, 2 Timotius 3:16 ini juga mau memperjelas. Kitab-kitab lain yang ditulis oleh Petrus, oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, berasal dan bersumber dari Tuhan. Yang hal itu juga ditegaskan oleh Paulus, bermanfaat, berguna. Kitab-kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengubah, mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Lagi-lagi ini Paulus mengatakan. Dan karena itulah kami juga tiada henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah, khususnya kitab perjanjian baru. Yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Artinya apa? Waktu Paulus mengajar mengkhotbahkan firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika, diyakinkan, ditegaskan oleh Paulus. Firman Tuhan yang dikhotbahkan, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bukan perkataan dia pribadi, tapi perkataan Tuhan alias firman Tuhan. Jadi penegasan
Bahwa Paulus itu hanya mengkhotbahkan, Paulus itu hanya mengajarkan apa yang diterima dari Tuhan. Tapi juga sekali lagi, Paulus juga menghidupi. Paulus juga mengalami pembaharuan, perubahan. Oleh karena firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan, dia lakukan, dan juga yang dia khotbahkan, dia ajar. Lagi-lagi Paulus menegarkan kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Dan kami tidak mengatakannya dengan perkataan yang diajarkan manusia oleh hikmah manusia, tetapi dengan perkataan yang diajarkan oleh Roh. Artinya apa? Firman Tuhan yang disampaikan, dikhotbahkan, diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu berasal dari Tuhan, bukan dari hikmat manusia. Itu jelas. Kan waktu Paulus juga melayani jemaat di Galatia. Dikatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kami beritakan itu bukan Injil buatan manusia. Menarik ini. Firman Tuhan yang ditulis, yang dikhotbahkan, diajarkan, disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia itu bukan Injil dia. Itu bukan firmannya dia. Tetapi Injilnya Kristus. Itu firmannya Tuhan. Paulus mengatakan, saya pun tidak punya Injil, tidak punya firman saya. Saya menerima Injil dan firman itu dari Yesus Kristus. Dalam hal ini Paulus memposisikan dirinya di posisi yang tepat. Dia tidak melebih-lebihkan posisinya. Juga dia tidak mengurang-urangi posisinya. Tugasnya enggak. Artinya sumber firman itu tetap dia paham, dia tahu. Dia mengerti. Tuhan itu sendiri. Itulah pengakuan Paulus. Pengakuan Paulus ini juga berlaku untuk penegasan terhadap firman ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Termasuk Petrus. Apa yang ditulis, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Petrus berasal dari Tuhan. Ini semua dari Tuhan. Bukan dari dalam diri mereka sendiri. Bukan dari pengetahuan mereka, bukan. Dari Tuhan. Jadi semua para penulis perjanjian baru tahu diri mereka. Sumber dari firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan hanya mereka melakukan tugas dan fungsi mereka saja. Seperti penugasan yang Tuhan lakukan. Rasul Petrus mengakui hal yang sama seperti dikatakan oleh Paulus. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang utama harus kamu ketahui. Apa itu? Nubuat dalam kitab suci artinya kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Tak boleh diartikan, tak boleh diajarkan, tak boleh dikhotbahkan sembarangan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Kalau orang itu tidak dipimpin, tidak dikuasai, tidak dikendalikan, tidak diajar oleh Roh Kudus. Mengapa Paulus harus mengatakan ini? Karena dia tahu dia sendiri pun mendapatkan firman dari Tuhan kok. Dia sendiri pun mampu menulis dan mengingat apa yang dipraktekkan, apa yang diajarkan, apa yang dihidupi oleh Yesus. Karena Roh Kudus yang membimbing dia. Dalam hal ini Petrus tahu diri. Dia tidak menjadi sumber firman. Dia tidak menjadi pemilik firman. Tidak. Tuhan sendiri tetap menjadi pemilik firman Tuhan itu sendiri.
Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita mengkhotbahkan, waktu kita mengajarkan, waktu kita menseringkan, waktu kita memberitakan Injil, syaratnya kita sendiri harus di dalam Kristus. Kita sendiri harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai salah paham. Supaya kita tidak sampai salah tafsir. Supaya kita tidak sampai salah mengerti. Supaya kita tidak sampai salah menghidupi. Supaya kita tidak sampai salah mengajarkan firman Tuhan. Kenapa ajaran sesat semakin berkembang luas? Karena mereka menafsirkan firman Tuhan di luar Kristus. Artinya belum sungguh-sungguh bertobat